Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan, pada malam hari ini alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali untuk bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan mempelajari tafsir. Semoga ayat yang kita pelajari pada malam hari ini dapat menambah iman ta, menambah ketakwaan ta kepada Allah Subhanahu wa taala, berwendingi pada salama alino salama ki akhiran insyaallah taala. Nah, hadirin yang kami muliakan, ayat yang saya akan bacakan adalah ayat pertama dalam surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, hadirin yang kami muliakan, bagaimana sang penafsirin tafsir Muyassar Dr. Ait Al-Qarni menafsirkan ayat ini. Yunassihullahu nafsahu wa yu'azzimu sya'nahu wa yuqaddisu zatahu. Nah, jadi yunassihullahu, Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya atau menjauhkan dirinya, wa yu'azzimu sya'nahu, kemudian memuliakan keadaannya, memuliakan kedudukannya, wa yuqaddisu zatahu, kemudian mensucikan zatnya, bi annahu subhanahu dzul asma'il husna was sifatil ula. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik dan memiliki sifat-sifat yang agung. Nah, lahul kamalul mutlak. Nah, dia memiliki kesempurnaan yang tanpa batas, jalla fi'ula. Dia mulia pada kebesarannya, la ilaha ghairuhu wala rabba siwahu. Tidak ada yang disembah selain dia, dan tidak ada yang pemilik, tidak ada yang mengatur kecuali dia. Jadi hadirin yang kami muliakan, di dalam ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan dirinya, mensucikan dirinya? Karena sebagaimana apa yang telah kita tahu, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang luar biasa, yang tidak masuk nalarnya manusia. Dia natama kalan nate bupa itu peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa saya katakan dia natama kalan natasi dia tahu? Karena Allah Subhanahu wa taala itu waktu yang panjang dipersingkat, tempat yang jauh dikasih dekat. Pekuyasan itu dalam catatan sejarah, ternyata orang itu yang dinamakan Isra Mi'raj kan. Isra itu ipalalangi Nabi ta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Ternyata perjalanan pada waktu itu Bapak, kalau memakai transportasi kuda atau unta itu memakan waktu 1 bulan, bahkan kadangkala lebih 1 bulan. Tapi ternyata perjalanannya Nabi Muhammad SAW itu cukup singkat. Dia nagena siulang. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan asra bi abdihi lailan. Lailan itu isim nakira menunjukkan bahwa singkat perjalanannya. Siwanni minabitta malalang. Nah, jadi itu Isra ipalalang inabitta pole Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yaro tala Mi'raj ipendre inabitta men reasi langit itu susungnya, bahkan naik ke Sidratul Muntaha melewati langit ke-7 dari Masjidil Aqsa. Sekali lagi, perjalanan ini tidak masuk akalnya manusia. Tapi oke Bupa monrohe melo ima pitangnya kuasanna pong Allah Ta'ala, namode na tama kalatta, namode na tama nalarta. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau, tidak ada yang susah. La ilaha gairu wala rabba siwa. Tidak ada Tuhan selain Dia dan tidak ada dunia ini milik Allah. Pong Allah Ta'ala punna, pong Allah Ta'ala mataru, pong Allah Ta'ala kuasai dia. Jadi inilah ini yang perlu kita Bupa intinya sebenarnya. Jadi salah satu inti terbesar itu Bupa sebenarnya apa namanya Isra Miraj. Allah ingin menggugah imanta supaya okoki pong Allah Ta'ala dan nuang sagre komen koki pong Allah Ta'ala maka tani masa. Maka daya rupuat tasumpai subhana maha suci Allah. Aga betul nama suci Allah, dia aga kekurangan pun Allah Ta'ala. Akalatta makada dia mungkin malalan Nabi Muhammad 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau perjalanan biasa kan tadi, kan ada yang mengaku tidak salah itu kurang lebih 1.500 km itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Haram, kurang lebih 1.500 km. Jadi kumakanya rengi tiariulo siulan nakanya rengi tahu bahkan mengatakan 40 hari. Tapi kan peristiwanya Nabi Muhammad itu cuma 1 malam. Tapi hadirin yang kami muliakan, ya ko palisi maka da pung Allah Ta'ala melo de gaga masusah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Mapacingi pung Allah Ta'ala sininna asmaul husna sifatna pung Allah Ta'ala itu semuanya lahul kamalul mutlak. Allah yang memiliki kesempurnaan tanpa batas. Al-Qadir Maha Kuasa, Al-Aziz Maha Perkasa. Ya kuna lebih pung Allah Ta'ala lino maka nasiko malalangamu digaga masusah. Nah, jadi makanya Bapak hadirin yang kami muliakan, nasihat yang paling perlu kita apa namanya ambil di sini. Oko kipo Allah Ta'ala maka tani masa nasaba alina kuasa, alina mengatur, alina punna. Ya komelo ki menyaman nyawata, jangki terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masumpajak kinangi, ayo tamak kadang kamu gaji gunane. Angka hadirin yang kami muliakan, sogiki makanja sifata Allah maha mampu membalas kebaikan. Tapi kong kato maja sipa detona na sampaja na pigo gana tengi pung Allah Ta'ala, Allah maha mampu untuk mengasap Anda. Kenapa ini contohnya? Anu dena tamak kalangi perjalanan 1 bulan, ternyata Allah menghendaki cuma 1 malam, bahkan ada yang mengatakan kurang dari 1/3 malam. Sinampa minabita. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan itu yang perlu kita pelajari. Nah, kemudian selanjutnya wa huwa subhanahu allazi asra bi nabihi wa abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waqtan minal laili. Dia itu Allah
yang maha suci, kita telah maha suci, dia gagal kekurangan na cek demo pun Allah Ta'ala. Apa ia perlu tak paham? Lain itu kumakade asra, lain kalau makade sara. Kalau sara Nabi Muhammad malalang, tapi asra ipalalang Nabi ta. Ipalalang itu. Iya kualena memang malalang Nabi Muhammad di metodulai karena manusia biasa. Tapi asra pun Allah Ta'ala palalang agak susah dah. Ada seorang ulama yang memberikan contoh kepada kita tuh. Ya Kotulo Jakarta Malalang Syage tata apa letur. Ya ko masapeda ki basija i letur daripada Malalangnya. Aja nama mabela Jupandan atau ya ko Malala ki menre Makassar dewi sekali syage tala apa ki letur. Tapi saya yakin ko masapeda ki lebih melasivi daripada joka ki. Kuma motor ki lebih cepat daripada naik sepeda. Iya kuma ngoto ki lebih cinampai banyak matoba pamangasih ki. Tapi kuma kapal helikopter ki boleh kapal 10 menit itu latu. Tapi kupong Allah Ta'ala palalaki dia nak agak menit nah. Buat dijadi tak pelatu bangnya kuro. Seperti singgasananya siapa namanya? Ratu Balkis itu. Batunya mau didatangkan oleh Nabi Sulaiman di. Kenapa bupa seperti itu? Oko ni mondro kuasana pun Allah Ta'ala Jadi di tempat tepat senantiasa ki harus ki sini toma lebih kumanang ki hadir. Maka tani masa ripong Allah Ta'ala. Terutama masalah sempajang ini. Karena salah satu intinya puasa itu Isra Mi'raj itu adalah sholat. Terutama isum pajangi sini to lebih kumanang aja lalu telah isum pajata. Beda dengan perempuan kalau dia berhalangan di. Tapi di orang ini aja lalu telah isum pajata. Aja lalu telah isum beri jamaah. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Saya yakin dan percaya setiap orang punya problem, setiap orang punya masalah, setiap orang punya kendala. Maka dia pun Allah Ta'ala wasta'inu bis-sabri was-shalah. Illa turku ripun Allah Ta'ala. Bagaimana caranya kita minta tolong kepada Allah? Melalui dengan kesabaran, kemudian melalui dengan salat. Itu Nabi tabu pakon masus saya masumpa papina dina. Tak perlu mas sempaja Nabi ta. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah. Jadi mas sempaja kinangin lupa mas sempaja mengaribi ki. Maka jangan heran ada ungkapan mengatakan perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki urusanmu. Perbaiki sholatmu Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Allah akan memperbaiki akhirat. Sempajangnya bayangkan sempajangnya hadirin yang kami muliakan ya. Natarime Nabi itu satu-satunya ibadah yang diterima langsung oleh Nabi tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Iya. Nabi sendiri langsung menerima hasil lagi itu susung itu. Naik ke Sidratul Muntaha menerima sholat. Ini dalam peristiwa ini. Yaitu haji, umrai, puasai, sakai, haji dan lain sebagainya. Semua melalui perintah Allah dengan perantara malaikat Jibril. Tapi sisan namelo suruh masampajan Nabi ta Allah isuruh menreasi terima hasil lagi. Itu saking pentingnya sholat. Kemudian yang kedua, ternyata ibadah yang pertama na perintah kung Allah Ta'ala tu lupa ternyata adalah sholat. Imam dia menentu sakai na haji dan lain sebagainya sampajanya dulu. Makanya saya sering saya katakan maka kong ketemu lumin remak kade pemakannya sampajan nih mundur itu. Sampajan tadi untuk pakan jaki hadirin yang kami muliakan. Nah, itulah sampajangnya itu pertama nanti dihisap, diparissa. Asori mulrina pun Allah Ta'ala. Itu lebih rendah sampajang ini dah terima Nabi ta.
Tapi sayangnya kan jarang orang sholat berjamaah, jarang orang yang sholat, umat Islam jarang yang sholat. Kasih mas sumpah aja makut sisi loma berjamaah. Nah, inilah mungkin salah satu upaya, wallahu alam. Mungkin inilah salah satu penyebabnya ipalalangi Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, karena Allah ingin menunjukkan kepada kita kemuliaannya masjid. Ya. Nah, mungkin Masjidil Haram di Masjidil Aqsa yang mewakili kita, masih kita. Karena itu hadirin yang kami muliakan, mas sumpah jaki kemudian maberi jamaah ki. Ada itu mas sumpah bawang. Usahakan kita datang berjamaah. Patulunna pun Allah Ta'ala disertai dengan jamaah. Nah, jadi itu di palalangi Nabi tahi asra binabihi wa abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu mengendarai burak. Ada itu burak diga kometa lah ya ke sana di apa namanya itu, melupadanya rengi, hampir sama dengan kuda itu yang dinamakan burak. Kecepatannya itu kenrekon rumah kita ukur tepat-tepat jina. Naliwa bilang pakitan nama terra pakitan. Jadi itulah, jadi apa betul nabu pai cerita ye. Tidak ada lain untuk membuktikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, akuasana pun Allah taala yang tanpa batas. Makoki umpamanya tuh malasaki. Tapi ingatkan pun Allah taala pun tepat disini kak. Allah mampu untuk menyembuhkan Anda sebagaimana mampunya menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang tidak masuk akalnya manusia. Seperti itu. Anda miskin, tapi kalau Allah ingin membuat kita kaya, buat dingin apa pada kicarana Nabi Muhammad Isra Miraj. Maka tapi kun dia kesabaan aku pun Allah Taala melo, gaga masusah. Sogiki, namelo pabangker ki pun Allah Taala secepat kilat Allah bisa membuat kita bangkrut. Macaki namelo pabango ki pong Allah Taala cinampa mi kecelakaan ina tatumpu luwe malupai mana gitu sini na pure mau apalah kan seperti itu di. Nah itulah hadirin yang kami muliakan akuasan na pong Allah Taala. Jadi asra bi abdihi, asra bi nabihi wa abdihi, pong Allah Taala palalangi nabinna atanna itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqtan minal laili. Itu waktan isim nakira, waktunya cukup singkat dari sebagian malam. Makanya ada pendapat mengatakan ya tidak cukup sepertiga malam. Siaga dia telah sepertiga malam itu makanya tidak sampai kurang lebih 2 jam lah. Nah seperti itu. Bijismihi wa ruhihi yaqzatan la manama minal masjidil harami fi Makkah ilal masjidil aqsa. Agak sembijismihi, karena begini, ada yang meragukan itu bahwa itu Nabi Muhammad katanya ketika dia Isra Miraj itu dia cuma tidur, dia cuma bermimpi. Nah sange taugi kersange ugi palulang kapa di ipanipi lulang men reasi langi. Makanya pendapat yang paling sahih itu Nabi Muhammad pada waktu itu bijismihi wa ruhihi, dia tidak tidur, tubuhnya dengan ruhnya yang naik menerima perintah sholat Isra Miraj. Nah, dia keadaan ya kesehatan dia sekadang terjaga, dia tidak tidur. Maingai nabita, pali dia menre kehidupan dan menre watakaleta, menre tunyawata, dia itu matinro, makuiro. Hadirin yang kami muliakan, makanya kalau orang mengatakan Nabi Muhammad itu tidur, dia apa namanya? Tidak luar biasa itu. Apa ini kata seki bermimpi matin roki lalu ke Jakarta. Itu negara kalau kada pura katulu-tuluan ne boleh Jakarta. Kok di sama tempat tahu eh. Kok di mata tempat apa katulu-tulu mi. Tapi ko maga sana lauto ngaki ukur
Lu makar itu ngomong aja. Nah, itulah yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Harami fi Makkah, dari Masjidil Haram di Mekkah ilal Masjidil Aqsa atau Masjidil Aqsa fi Baitul Maqdis. Ya, Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Kemudian allazi ja'alallahu haulahu min barakatil ardi, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sekelilingnya itu min barakatil ardi, artinya lebar kaki kur sekelilingnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sehingga tanahnya makmur, banyak tumbuh-tumbuhannya, zaitunnya dan lain sebagainya, buatinnya situ. Minas min samarin, banyak buah-buahan, wa hububin, biji-bijian, wa fawakih wa ghairi zalik, ya, buah-buahan dan lain sebagainya. Wa fihi manasilu kasir minal anbiya'i, di dalamnya itu banyak tempat-tempatnya dari para nabi. Kemudian asra bihi liuriya ajaiba qudratillahi wa barahina azamatihi wa dillata wahdaniyatihi. Ipalalang nabita tujuannya untuk diperlihatkan itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu subhana sami'un lil aqwali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mendengarkan perkataan. Ya kumilodoki itu nangkali ngepung Allah taala, ni nama taru pung Allah taala. Sami'un lil aqwali wa likulli masmu'in, nangkali ngepung Allah taala sadata, kemudian segala sesuatu yang dapat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Basirun bil amali, kemudian dia melihat perbuatan-perbuatan, wal ahwal, dan keadaan. La takhfa alaihi khafiyatun, tidak ada yang terlindung atasnya. Digaga-gaga malindung pun Allah taala. Wala tagibu ilmihi ghaibatun, tidak ada juga yang hilang dari ilmunya. Pokoknya ini semana pun Allah taala. Nah, hadirin yang kami muliakan, jadi sekali lagi di dalam ayat ini banyak sekali pembelajaran yang perlu kita ambil. Banyak pelajaran yang perlu kita ambil. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyinggung Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Melo kina pisangi pung Allah taala kada masjid yang termulia itu adalah Masjidil Haram. Tabayangkan ibu Pak, Masjidil Haram itu kasih saki masum pajang pada lona na koe kaseratu kisebu masum pajang koe. Di Masjidil Aqsa kasih saki masum pajang ke Masjidil Aqsa itu sama hal dari 500 kali kita sholat di tempat kita ini. Makro lebih rendah. Makanya kalau ki umrah, kalau ki haji aja kita sumpajang. Engkau tahu tuh lo Mekah pokoknya hotel monro. Bahkan ada yang sendengar perempuan itu dia nama sumpah ke Masjidil Haram. Maka namanya masa rumah lebih nasa ko boleh monro sumpah daripada ko masigi. Ada apa dia mula umrah ko leno bola sumpah. Nah, ini yang upaya yang perlu di. Nah, jadi dan ini juga berupa isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa masjid itu perlu kita jaga. Masjid kita Masjid Rahmah ini termasuk salah satu masjid yang megah di Kabupaten Pindrang. Dalam artian Tegare semuanya penuh ukiran kaligrafi, ornamennya warna emas dan lain sebagainya. Jarang kan masjid pada yang saya ingin tekankan kepada kita semuanya, pakanjaki asid yang ngetak. Dalam artian perlu kisi harga rilalan nama sigi aja anak pada ko kampung na tahu si salah-salah telala masigi. Jangan kisah seperti itu. Ya ko si salah-salah kilala masigi itu kendo ni kira-kira men turu pamasina pung Allah taala. Kendo ni melo turu pamasina pung Allah taala ko ni masigi itu si salah-salah. Na makali na bita ko si salah tahu si di kampung mabeli pamasina pung Allah taala. Nah inilah, ini makanya saya harap kepada kita semuanya
Mari kita jadikan masjid itu tempat yang sakral. Masusaki masumpa papinadita tamaki masigi. Tamaki masigi matinro milo doang, masumpa sunnah dan lain sebagainya. Dan itu kan yang dilakukan para sahabat. Nah, sahabat Nabi tabu pagama kuero. Pernah kan saya bilang ada sahabat Nabi itu sana itu Abu Umamah kan namanya itu. Suatu hari itu pura ni masuk aja tahu mulai apa pura masuk aja subuh tadi mungkin sekitar ya jam 9 pagi. Ya ruat pero sahabat Nabi ta dia nak masuk oleh masigi monro. Datang Nabi ta boleh Nabi ta. Nei tero sahabat maka dai maju mutuli monro le masigi. Mari muli subolamu. Kenapa anda pulang ke rumah? Papa makanya sahabat Nabi Tais. Saya katanya punya utang. Angkain rekku, kemudian tuli masuk salito papinadiku. Saya punya utang, tapi saya juga selalu gelisah. Tapi satu gelisah tu komega inrang. Di, tapi gelisah ya komega inrang. Jadi tataki gagalisa komega inrata. Nah, jadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, melo ko gale paguru baca-baca. Mego gale paguru parillo doang, barewat dingile painram. Nah, itulah doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Nah, ya naruh tulina baca ro sahabat ero. Gangkanna lepa inrana eling dalle pole ripo ngala taala. Bagaimana itu? Ilalang ni masigi sahabat dan Nabi ta monroleng. Ya apu di komegen rata ai. Desakaro tullo ke kaki. Angkau itaga megen rana lomi ko kapitul minum kopi. Cau minum kopi minum itu apa ai? Cau minum itu apa minum bir. Ndera gaga mabele patulun no pungala taala. Yamana napitana bita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pitangi Nabi te waktu nama meraja wasu na pole bolana tapi pitangi makare engka gaga minum ipapili Nabi te ke gaga minum nasang tanai kelawe ya engka nasa minum ke susu khamar ini minuman keras ini toh tapi Nabi tetap panale susu nale susui nala minum tapi makanya malaikat Jibril nala dece susu minum coba itu apa yang minumnya mencari pemabuman umatmu mencari pemabuman umatmu nala dece nasa susu minum umat coba itu apa yang minumnya dia katilir mana umatmu khamar khamar yang diminum selesai. Apa bupa artinya ini? Artinya itu suatu tanda buat Nabi Muhammad itu bahwa salah satu tantangan yang terbesar yang dihadapi umat manusia kelak itu umatnya adalah minuman keras. Yang lebih menyamang ini nutawe sesat itu apa ya daripada susu. Coba kan, ini bahayanya hadirin yang kami muliakan. Dan saya pernah bertanya tuh. Saya bertanya karena ada orang yang bilang karena kan ada sekarang kelompok itu dia nak percaya kakek kau digagaya nasi bahat di sana, no? Dia nak percaya dia nak percaya tasi dia gaga ustaz si kau mak bicarai kau digagaya nasi bawah hadis sana. Sumber hukumnya cuma Al-Quran dengan hadis, no? Makanya kata biasa pulangnya. Maka di ustaz dia itu nasa sabu-sabue dia itu nasa nayateng ka dia kagak dalam Quran katanya mas sabu-sabu no? Sabu-sabu katanya itu narkoba katanya tidak haram. Kenapa tidak haram? Tidak ada dalam Al-Quran yang mengatakan jangan kau mengkonsumsi narkoba. Inilah yang menjadi pukulan telak itu mazhab al-zahiriyah
itu yang mengatakan dia tidak menerima kias. Ia mina pakai Quran misi bawah hadis. Dia tidak mau kias karena itu katanya pendapat ulama. Dan ternyata narkoba itu dilarang karena persamaan hukumnya dengan khamar. Jadi segala ayat hadis yang mengharamkan khamar, itu pula ayat dan hadis dipakai ulama kita untuk mengharamkan narkoba magai pada kesolangan dan minuman keras. Nah itulah. Jadi kalau kita tidak pakai akal kias, makanya banyak hukum yang tidak akan kita temukan hukumnya dalam Al-Quran pada zaman sekarang ini, karena banyak persoalan yang muncul. Nah jadi itu Bapak. Nah jadi seperti itulah napitanya pun Allah Ta'ala. Dan yang paling hebat ini Bapak, saya pikir ini di ilal masjidil haram allazi barakna haulahu, itu dikelilingnya di sekitarnya itu Masjidil Aqsa. Ternyata itu barakna haulahu, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aga barakana pun Allah Ta'ala koro sidapena masjid. Ternyata barakana Bapak itu tanah-tanahnya. Tanah Arab kan tanah tandus, sulit untuk hidup tanam-tanaman. Tapi okoro sekitarnya Masjidil Aqsa itu tadi banyak tumbuh-tumbuhan, banyak buah-buahan, banyak pohon-pohon, tanamannya subur dan ada sumber mata air. Nah, hadirin yang kami muliakan, saya ingin katakan, makmurkan masjid supaya dimakmurkan negeri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini papa saya komeno kina pa baraka apa sata pun Allah Ta'ala pada sogi ki papa saya makmurkan ini masjid. Ko bangi te pada loki mas sempaga pa balu pangalle insyaallah nama seki pun Allah Ta'ala. Angka masigi micawe galunge iko pa galunge pada masum pajak ko insyaallah. Napa dupeki wasile pun Allah Ta'ala. Inilah Masjidil Aqsa Bapak. Sekelilingnya itu barakna haulahu. Sekelilingnya Masjidil Aqsa itu diberkati, pohon-pohon tumbuh, buah-buahan banyak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Bapak orang memakmurkan masjid. Jadi ini pagalungi, pak darae dan lain sebagainya. Ayo kita makmurkan masjid, insya Allah nama siki pun Allah Ta'ala. Dan yang paling perlu adalah jangan ki khawatir, innahu huwas sami'ul basir. Pun Allah Ta'ala maring kalinga pun Allah Ta'ala makita. Ya ko mapigau ki decing, ya ko tarneto impala ki nawala ki pun Allah Ta'ala, ya ko de nokkolino nawala ki pun Allah Ta'ala. Insya Allah Allah akan membalas kita di akhirat kelak. Aja kami tahu mapigo decing neita ki pung Allah Ta'ala nengkalinga ki pung Allah Ta'ala itau ki mapigo anu masalah nasaba magai nengkalinga ki pung Allah Ta'ala nita ki pung Allah Ta'ala. Dan Allah mampu untuk mengazab Anda secepat kilat seperti perjalanannya Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Mapigau ki decing Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk memberikan kebahagiaan kita secepat kilat sebagaimana perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Isra dan Mi'raj. Nah, hadirin yang kami muliakan, karena pengajian kita ini ada tanya jawabnya. Ya, jadi sekira mungkin ada di antara kita yang mau bertanya, ya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Adapun melaw aku tanalo oleh negurta yang itu perjalanan Nabi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Biasa saya dengar kalinya sampainya di Masjidil Aqsa itu Nabi Muhammad SAW dia mengimani 25 nabi dan rasul. Kira-kira agar maknanya sehingga Nabi kita menjadi imam di Masjid Aqsa. Selanjutnya biasa saya dengar
tuna melo natari masampajange. Kok saya tidak salah 9 kali berulang kali bolak-balik. Oh, nadapi Nabi Musa mendes memang untung. Kira-kira agak toro maknanya sehingga berulang kali Nabi Tamang. Demikian petan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Masjidil Aqsa, itu Nabi tamatang masampaja siba Nabi di Nabi dia menjadi imam. Itu mungkin suatu isyarat bahwa Nabi Muhammad SAW Sayyidul Anbiya, aliran pengulunan Nabi. Dan memang terbukti nanti di akhirat itu semua orang merasa gelisah. Masuk sama tematu asurimun pama perlatoni magatoni, sehingga orang meminta syafaat. Maka tatulung maka loko Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat karena dia pernah makan buah khuldi. Pada akhirnya loko Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa juga tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia. Kenapa? Karena bukan dia yang berdosa, tapi manusia banyak berdosa karena dia mempertuhankan Nabi Isa. Jadi masiri Nabi Musa, Nabi Isa mangilau, oko ni kesana, oko Allah Ta'ala kala kasih syafaat. Makanya orang mengatakan pergi kepada Nabi Muhammad lah yang minta syafaat pertolongan kepada Allah itulah. Itu isyarat bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi. Nah, jadi makhluk Pak Didi, Allahu a'lam. Kemudian yang kedua, pertamanya katanya itu Nabi Muhammad diwajibkan melaksanakan sholat secara 50 kali dalam sehari. Seruntu Nabi Musa kena lisu kok. Ummaku lagi dah samarajai malupui na magalai. Dia nulis kali 50. Lisu ku mengilu kekurangan. Toh, apa hikmahnya sebenarnya itu? Hikmah yang pertama, bukan berarti Allah tidak tahu bahwa kita ini tidak mampu. Apa mako memang ia kalima ini kan dina sumpajang. Maka ko 50 kisah sumpajang. Dia lagi 55 kali sehari. Banyak yang tidak mampu, bagaimana seandainya 50 kali sehari? Itu menunjukkan bahwa sebenarnya itu dunia ini butuh proses. Butuh proses. Kita selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalino memang masusah, tapi oko kipong Allah Ta'ala madan nuang, oko kipong Allah Ta'ala marilau. Melo pitangi makar malulisu ko pa, melo ka pitaku makana masaroma kamasi ka kuiko, melo ka pitaku makana kamu itu butuh kepada saya. Seperti itu salah satu manfaatnya. Jadi yang paling intinya bahwa ternyata Allah sangat maha kuasa, sehingga cocok itu ayat makana la yukallifullahu nafsan illa usaha wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Sikan mana ngir Allah tidak menjadikan agama ini untuk mempersulit manusia. Allah membebankan manusia itu sesuai dengan kemampuannya. Melo mana kita pisang pun Allah Ta'ala makwairo. Ya sekira Pak Haji begitu. Itu banyak. Ya masih ada yang mau bertanya? Ya silakan. Ya Ustaz. Kira. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya runangi Ustaz angkayro pengertian Isra Miraj. Kalau Isra artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan kalau Mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis. Iya, kayak Sidratul Muntaha. Iya narmil waktu nang Ustaz. Biasa yang kelinga ada istilah Baitul Maqdis, Baitul Makmur, Arash, Lauhul Mahfud, Sidratil Muntaha. Ya. Apakah itu sama dengan planet-planet yang ada di langit, yaitu Merkurius, Venus, Neptunus, Uranus, Pluto? Bukan. Tidak sama itu. Tidak. Tidak sama. Itu bintang itu bukan bintang ini kalau itu.
Iya. Ah. Jadi mohon Ustaz tak jelaskan aja di IYB pengertian apa namanya tapue. Baitul Maqdis. Ya. Baitul Makmur. Maqdis. Makmur. Aras. Lohin Mahfud. Iya. Sidratil Muntaha. Wah, makalah ada kepakutana teh. Lima rupa Ustaz. Pesa wangkal ngalin atau Ustaz sih. Iya. Benda-benda langi jika apanya kagak. Tania. Baitul Maqdis itu yang ada di Palestina. Apa yang dimaksud Baitul Maqdis? Rumah yang disucikan, rumah yang diberkahi. Magina kana Baitul Maqdis nasaba okor rupa monro biasa make ga nabi jaji. Pada padanna Nabi Ibrahim, pada padanna Nabi Daud, Nabi Sulaiman, siba Nabi Isa, polimana koro sinangasan Baitul Maqdis. Kenapa dinamakan Baitul Maqdis? Karena itu tadi barakna haulahu, ma barakah ero kampungi. Jaro Baitul Maqdis itu di Baitul Maqdis. Kemudian Baitul Ma'mur kunda salah ni yasi langi monro di monrona malekai. Ya yasi itu langi tapi tanda peluto. Tak apa lagi makada yaitu agak bintang ni agak jasanar zodiak mu bukan seperti itu. Agak zodiak mu tania makor makada Scorpio anu ku tania. Istilah-istilah agama itu loh. Aras itu singgasana pun Allah Ta'ala. Onron pun Allah Ta'ala. Saya ya kumelo lebih cari aras mapangiwangi tema tu negangkana. Yang jelas itu aras ar-Rahman wal arsy istawa. Engka itu di urang engka ya kada singgasana pun Allah Ta'ala. Yaitu si telah Lauhul Mahfuz. Itu onron na tacatak mana guys sudah kejadian yang akan datang. Angka malang saya tetap takur maka siko umuru tae, siko dalle tae, siko apu tae, siko anak tae, maka jalan tadale sampai kamal tak cata ukur. Lauhul Mahfuz. Kemudian Sidratul Muntaha, angka onrong yasi kortala Sidratul Muntaha, okun rupa capuran na kampung ini na gaga ya sena. Tanda Pluto, tania lengero, pelane ero di. Sidratul Muntaha wallahu alam di lengi itu nutte di lengi di bintang-bintang itu yase bukan seperti itu. Yang kedua lagi itu susungnya lagi pertama lagi kedua lagi ketiga tapi wallahu alam apa siaga ni kan atau menre yase langi detonang kena runtuh terlae Baitul Ma'mur. Detonang kena runtuh terlae Baitul Ma'mur, detonang kena runtuh terlae Aras, detonang kena runtuh terlae Lauhul Mahfuz. Jadi bupa itu ini tasange isan nalangi itu tapawe. Isan nalangi ya pu tania lengi bicara agama jadi bicara agama. Ya, bicara agama. Sekira seperti itu. Malu perlu terangkan kipema di nanti saya akan terangkan lagi secara mendetail ini. Iya. Itu lah kakak. Ada 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, adakah tempat yang disinggahi sebelum sampai di Baitul Maqdis? Kemudian apa makna yang terkandung di dalamnya? Kenapa ke Baitul Maqdis? Kenapa tidak direct saja langsung menuju Sidratul Muntaha untuk menerima salat? Iya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, lihat fenomena sekarang di Gaza, di Palestina. Ya. Apakah boleh dikategorikan bahwa Masjidil Aqsa sekarang ini kurang berkah dibanding dengan yang dulu-dulunya? Karena sekarang kerusuhan sering terjadi di sana. Iya. Demikian, terima kasih. Ya. Adakah yang ditempati singgah Nabi Muhammad antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya? Ya wisangnya tidak ada. Cuma
diperlihatkan beberapa dia cuma pitangin ka sehari-hari ka peristiwa angka taunita angka daging makabung nakatan ni angka daging makanja sidap pena manangkero daging makabung itu linan reler. Malaikat Jibril siapa namanya? Nabi Muhammad bertanya, apa maksudnya itu? Ada daging yang baik, ada kentaki, ada sate, kenapa daging busuk dia makan? Maka dari malaikat Jibril itu seandainya itu adalah orang-orang yang suka berzina. Seandainya ada umatnya Nabi Muhammad doyang zina, maka nanti seperti itu nasibnya. Daging kebo tulinan releng. Mau bagi dia mau bini, kenapa mau berzina? Kenapa bukan sama istrimu? Kenapa harus berzina? Itu daging kebo. Ada juga yang diperlihatkan itu kalau kuat tanah besar sekali perutnya. Yang kata kalau kuat tanah dia lu kedua. Itu mangkai ini kesana Firaun meloi pertama neraka si bangku tanah. Bon le zaman wat tanah teh dulu kedo. Maka dari Nabi Tani kata ya roh, maka nama nertang satu papi mana duit selalu makan riba. Jadi mau matu asal itu malu buat tanah tahu ya naileja. Tapi kolino kong kata malu buat tanah itu pulang karena papi mana duit macam itu. Belum tentu. Toh aku matu akhirat. Jadi saya tidak tahu bilang apa. Ada tempat di singgah. Nanti saya akan pelajari kembali ya. Tapi yang jelasnya ipitami kalau sehari-hari pitami sana surga. Kemudian sekarang Masjidil Aqsa. Yang kedua Ustaz, kemana apa tidak direct saja langsung dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha, tidak usah ke Palestina? Ya itulah tadi mungkin salah satu hikmahnya itu melo kita pita Allah Ta'ala manfaatnya. Banyak ulama mengatakan bahwa kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Allah ingin memperlihatkan kepada kita kemuliaannya kedua masjid ini. Kemuliaan kedua masjid supaya jangan lupa tentang masjid. Kemudian yang terakhir, apakah sekarang Masjidil Aqsa itu tidak berberkah lagi karena banyak kerusuhan? Keberkahannya tidak akan hilang. Kita tahu nggak? Semoga toh keberkahan yang paling berkah itu ketika banyak orang yang masuk Islam. Ternyata itu peristiwanya Hamas dengan Israel berperang, justru banyak orang yang masuk non muslim itu masuk Islam karena betul-betul bahwa orang Islam katanya itu sabar dalam menerima ujian, sabar dalam berperang mempertahankan agamanya walaupun bukan agama Islam ya yang dipertahankan, tapi mayoritas Islam di situ hampir mayoritas. Jadi makanya ada mengatakan ya komelo kimita salah sabarae, coba lihatlah yang ada di Gaza, coba lihat itu di Gaza. Sehingga banyak orang yang masuk Islam ketertarikan seperti itu. Dan berkah itu dunia ini tidak sebanding dengan akhirat. Di sana orang banyak mati syahid. Saya yakin dan percaya semua yang terbunuh di sana, kalau dia muslim mempertahankan negaranya, mempertahankan agamanya, insya Allah dia akan mati syahid. Itulah berkah itu dunia yang kita tempati ini sinampon itu turulino. Tapi kalau kita akan mati syahid, maka insya Allah kita akan menikmati kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan abadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan syahid insyaallah taala. Yaitu pada milulun dan maliwala dan wetuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma allimna ma yanfa'una. Allahumma barik fi din. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa sallallahu sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.